Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ataupun yang berada di luar negeri. Hari ini saya membuat tutorial bagaimana cara menghitung PPh 21 masa Desember ya. PPh 21 masa Desember. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk menghitung PPh 21 masa Desember yang masih harus dibayarkan, teman-teman terlebih dahulu menghitung total PPh 21 yang harus dibayarkan oleh masing-masing karyawan. Jadi di sini saya sudah menyediakan format ya, format perhitungan yang sudah kita buatkan otomatis. Jadi di sini saya mencontohkan ada 4 karyawan ya, contohnya ini ada Roli, Fatimah, Anwar, Rocky ya. Ini masing-masing status ya, status PTKP-nya ya. Status PTKP-nya ini K1 ya, ini K1, TK0 ya, K1, K1 ya. Jadi di sini saya mencontohkan misalnya penghasilan untuk Roli ya, dia direktur ya di sini contohnya ya. Penghasilannya 240 juta setahun ya. Kemudian ada menerima lagi tunjangan jabatan ya. Kemudian di luar itu Roli juga ada menerima THR 20 juta, kemudian bonus 20 juta. Kemudian di sini juga di sini kemudian ada Fatimah ya, gajinya juga total gajinya 96 juta setahun, kemudian ada tunjangan jabatan ya, kemudian ada THR juga, kemudian ada bonus juga. Kemudian di sini ada JKK, jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Ini 1 juta ya setahunnya, kemudian ada jaminan JKM 800.000 setahunnya. Maaf, ini hanya contoh, jumlah ini pasti tidak sama karena ini kan sesuai dengan jumlah gaji pokok. Kemudian ada BPJS kesehatan, ini juga kita contohkan nilainya sama ya. Kemudian di sini jumlah penghasilan bruto ya, jumlah penghasilan bruto dari masing-masing karyawan ya. Di kolom Q ini saudara Roli 307 juta, kemudian Fatimah 129 juta, Anwar 83 juta, dan Rocky 81 juta. Kemudian ada pengurang ya, sesuai dengan ketentuan pajak ada pengurang yaitu berupa JHT dan JP. Ini adalah JHT dan JP yang dibayarkan oleh pekerja atau yang dipotong dari gaji pekerja. Kenapa ini sebagai pengurang? Perlu teman-teman ketahui, JHT dan JP ini akan diterima oleh karyawan ketika karyawan itu resign ataupun pensiun dari perusahaan tersebut. Jadi artinya ketika resign ataupun pensiun, JHT JP ini akan diterima dan disitulah menjadi objek PPh 21. Kemudian pemotongan berikutnya adalah biaya jabatan ya. Biaya jabatan ini adalah maksimal 6 juta per tahun ya, maksimal 6 juta per tahun atau 5% dari penghasilan bruto ya. Kemudian di sini total pengurang adalah, di sini ada total pengurangnya ya, di sini teman-teman perhatikan ya, total pengurangnya. Oke. Kemudian di sini ada penghasilan bruto setahun, baru dikurangin PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, baru di sini didapatkan jumlah penghasilan kena pajaknya. Di sini saudara Roli 214 juta, kemudian Fatimah 53 juta, kemudian Anwar 12 juta, dan Rocky 10 juta. Kemudian jumlah ini dibulatkan dalam bentuk ribuan ya, dibulatkan dalam bentuk ribuan ke bawah. Hanya saja di contoh ini bulat ya, kalau seandainya ada angka ratusan di belakang akan dibulatkan ke bawahnya. Kemudian dari sini teman-teman bisa melihat jumlah PPh setahun
dari penghasilan roli ini. Jadi kita bisa lihat dari penghasilan karyawan. Teman-teman bisa dilihat di sheet hitung PPh gaji ya. Di sini teman-teman bisa lihat perhitungan ini sudah sesuai dengan perhitungan terbaru yaitu Undang-Undang RUU HPP yang sudah berlaku di semenjak Januari 2022. Ya, di sini saudara Roli ini PKP-nya ada 214 juta. Jadi dikenakan dua tarif ya, dikenakan dua lapisan pajak. 60 juta pertamanya dikalikan 5%, kemudian sisanya 154 juta dikalikan 15% ya. Kemudian yang di bawahnya Fatimah Anwar Ruki penghasilannya total PKP-nya masih di bawah 60 juta, maka hanya dikenakan PPh 21 sebesar 5% ya. Jadi di sini total PPh 1 tahun ya. Ini total PPh 1 tahunnya. Jadi untuk menghitung PPh Desember bulan Desember yang harus dibayarkan, teman-teman isikan di sini berapa jumlah PPh yang sudah dibayarkan di masa Januari sampai dengan November. Misalnya di sini sudah dibayarkan 24 juta misal. Kemudian di sini misalnya sudah dibayarkan 2.500.000. Oke, kemudian ini misalnya sudah dibayarkan 600.000. Dan ini misalnya sudah dibayarkan 480.000. Ya. Jadi ini di kolom AB inilah jumlah PPh yang masih harus dibayarkan di masa Desember. Jadi masa Desember ini kan pengganti tahunan. Hanya saja kalau kita lihat di formulir, kalau kita lihat di formulir SPT 1721 itu untuk masa Desember ada yang 17211 yang bulanan, kemudian ada 17211 yang untuk tahunannya. Ya, jadi ini yang untuk tahunannya, yang untuk bulanannya tetap teman-teman isi seperti biasa ya, penghasilannya dihitung sesuai dengan gaji yang diterima di bulan Desember. Hanya saja untuk PPh 21-nya yang harus dibayarkan, teman-teman terlebih dahulu menghitung PPh 21 tahunannya, baru dihitung ya, baru dikurangin dengan jumlah PPh 21 yang sudah dibayarkan di masa Januari sampai dengan November ya. Kalau di contoh ini, inilah jumlah PPh 21 yang dibayarkan di masa Desember. Artinya untuk khusus perhitungan Desember itu tidak seperti dengan masa Januari sampai November yang harus disetahunkan terlebih dahulu. Untuk masa Desember tidak perlu disetahunkan penghasilannya. Kenapa? Kita sudah menghitung dari total penghasilan setahun terlebih dahulu, baru dikurangin dengan jumlah PPh yang sudah dibayarkan di masa sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah otomatis. Jadi kenapa penghitungannya seperti ini? Perlu teman-teman ketahui. Ini memang mungkin sudah menjadi rahasia umum. Di perusahaan, gaji mulai dari masa Januari sampai dengan Desember itu biasanya selalu berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena biasanya ada tunjangan ya, tunjangan berupa tunjangan makan, tunjangan telepon ataupun transportasi yang pembayarannya berdasarkan absensi ya. Ini hampir semua perusahaan menerapkan seperti ini. Pembayaran tunjangan transportasi, tunjangan makan ya, ini biasanya berdasarkan absensi. Begitu juga dengan bonus. Bonus ini kan perhitungannya berdasarkan laba ya, berdasarkan laba tahunan. Ya, makanya penghasilan ini untuk masa Desembernya harus dilakukan rekonsiliasi ulang, harus dilakukan perhitungan ulang semua, dihitung berapa total gaji yang diterima dari masa Januari sampai dengan Desember ya, termasuk dengan tunjangan-tunjangan lainnya dan termasuk juga THR dan bonus ya. Jadi perhitungannya seperti ini ya. Ini sudah otomatis ya,
sudah otomatis, perhitungannya sudah otomatis. Teman-teman tinggal memasukkan data ya, masukkan data total penghasilan yang diterima secara tahunan. Kemudian perhitungannya ini berada di kolom hitung PPh gaji. Ini sudah kita buat otomatis. Untuk mengujinya, ini kita contohkan. Misalnya penghasilan, kita buat satu contoh. Misalnya satu karyawan lagi, misalnya Rizky ya. Kita bilang di sini dia direktur utama, kita contohkan direktur utama, statusnya misalnya kawin 2 tanggungan ya. Kita contohkan misalnya total penghasilan Bapak Rizky misalnya setahun 500 juta di sini ya. Kemudian ada tunjangan jabatan, misalnya total tunjangan jabatan yang diterima 100 juta ya. Kemudian ada THR juga, misalnya 60 juta. Bonus misalnya ada diterima misalnya 400 juta. Oke. Kemudian ada JKK, JKM. Kita contohkan misalnya di sini 2 juta, di sini 1.800.000. Kemudian ada BPJS Kesehatan udah ada standar ya, kita anggap di sini sama. Kemudian JHT-nya misalnya di sini 6 juta. Kemudian JP-nya misalnya ada 8 juta. Maaf, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh ya. Kita lihat untuk Rizky dengan penghasilannya yang sampai 1 miliar secara tahunan ya. Kemudian dikurangi jabatan, total brutonya total penghasilannya setahun 1.049 juta. Bisa kita lihat Bapak Rizky dikenakan sampai lapisan keempat ya, sampai dikenakan lapisan keempat. Lapisan pertama 60 jutanya dikenakan 5%. Kemudian lapisan kedua 190 juta, yaitu 60 juta sampai dengan 250 juta. Jadi cara ngitungnya 250 juta dikurang 60 juta. Jadi di sini 190 juta. Kemudian lapisan ketiganya 250 juta sampai dengan 500 juta. Artinya di sini ada 250 juta ya. Kemudian sisanya 482 juta dikalikan 30% ya. Jadi di sini total PPh-nya 1 tahun untuk Pak Rizky sebesar 238.600.000. Jadi kita contohkan misalnya di sini di masa Januari sampai November PPh 21 Bapak Rizky sudah dipotong misalnya kita contohkan sudah potong misalnya 150 juta ya, misalnya seperti ini. Jadi total PPh yang masih dia harus dibayarkan dari penghasilan Pak Rizky adalah sebesar 86 juta. Jadi formulasi ini teman-teman harus bisa memahami bahwasanya untuk menghitung PPh 21 di masa Desember, teman-teman terlebih dahulu menghitung pajak PPh 21 tahunannya ya, total penghasilan setahun, kemudian dihitung PPh 21-nya berapa, baru dikurangin dengan jumlah PPh 21 yang sudah dipotong di masa Januari sampai dengan November ya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi perhitungan ini sudah kita buat otomatis. Teman-teman tinggal menggunakannya ya, tinggal menginput data-data penghasilannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian ada juga di sini untuk formulir ya, formulir ya kita bilang formulir tahunannya ya, bisa dilihat. Teman-teman bisa pilih di sini ya, nama-nama karyawannya bisa dilihat ya, seperti ini. PPh setahunnya 532.000. Kemudian di sini
Ya, ini maaf, ini enggak link ya, ini perlu saya perbaiki lagi. Jadi ini intinya dari perhitungan yang bulanannya ya, perhitungan tahunannya di sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan, ini sudah kita buat otomatis ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sesudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.